Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Sintani Dewi Nirwana, NIM 220351143 dari MSP kelas A. Di sini saya akan mereview jurnal dengan tema seksualitas ikan sekunder pada ikan nila Oreochromis niloticus. Untuk jurnal yang pertama dengan judul karakteristik dimorfisme dan gambaran histologis gonad pada benih ikan nila hasil alih kelamin. Pendahuluan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah menempatkan ikan nila sebagai salah satu ikan budidaya air tawar yang mempunyai nilai ekonomis penting dan merupakan salah satu dari 10 komoditas utama kegiatan budidaya. Salah satu kegiatan budidaya ikan nila yang akhir-akhir ini banyak diminati adalah pemeliharaan tunggal kelamin, khususnya tunggal kelamin jantan, mengingat pertumbuhan ikan jantan relatif lebih cepat daripada ikan betina. Diketahui ukuran tubuh, morfologi, dan gambaran gonad benih ikan nila umur tertentu dapat digunakan sebagai dasar penentuan waktu yang tepat untuk melakukan seleksi jenis kelamin sebagai pendukung kegiatan budidaya tunggal kelamin. Selanjutnya yaitu metodologi. Penelitian kualitatif ini dilakukan selama 4 bulan yang dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan April 2017. Pemeliharaan benih ikan nila dilakukan di tempat pembudidayaan ikan desa Semampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Pengamatan morfologi dan histologi gonad dilakukan di Laboratorium Struktur dan Perkembangan Hewan, Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Dalam metodologi ini ada tiga cabang, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua peredaman larva dan pemeliharaan larva, yang ketiga pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan terhadap benih yang berumur 1 bulan, yaitu memiliki tubuh bagian perut berwarna putih, bagian punggungnya berwarna hijau hingga kehitaman, lateral tubuhnya terdapat corak berbentuk garis vertikal berwarna hitam berjumlah 8 buah. Mulai dari bagian posterior, operculum hingga batang ekor. Sirip ekor juga memiliki garis vertikal berwarna hitam. Seiring bertambahnya usia, garis vertikal pada tubuh juga warnanya semakin menipis, sedangkan pada ekor warnanya semakin jelas atau gelap. Ikan nila memiliki karakter seksual dimorfisme yang dapat dikenali dengan mudah apabila ikan telah dewasa, yaitu berupa ujung sirip punggung yang lebih panjang daripada ikan betina. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pada jurnal. Untuk kelebihannya sendiri yaitu bahasa yang jelas dan penjelasan yang mudah dipahami, menjelaskan ciri dari anakan ikan nila Oreochromis niloticus secara detail. Waktu penelitian juga cukup lama dan menghasilkan hasil yang cukup baik. Untuk kekurangan sendiri yaitu pada jurnal ini tuh karena tidak membahas ciri seksual sekunder yang membedakan antara jantan dan betina pada induknya sendiri. Penelitian ini mungkin bisa dilanjutkan apabila ada perbedaan ketika ikan menjadi dewasa. Selanjutnya jurnal kedua dengan judul Kajian Hubungan Panjang Barat dan Faktor Kondisi Ikan Nila Pembesaran Kolam Tanah di Desa Widodo, Tugumulyo, Musirawan, Sumatera Selatan. Untuk pendahuluan, ikan nila atau Oreochromis niloticus saat ini tengah menjadi komoditas unggulan perikanan air tawar yang ditargetkan untuk diproduksi melalui sistem budidaya. Faktor biologi ikan seperti ikan jenis kelamin, tingkat kematangan gonad, dan faktor kondisi menjadi parameter yang paling sering dikaji. Keterkaitan antara faktor lingkungan dan biologi ikan dapat dilihat dari hubungan antara panjang, berat, dan faktor kondisi. Selain itu, informasi penting yang juga kiranya diperlukan dalam pengelolaan perikanan, khususnya ikan nila, adalah ciri seksual, isbah kelamin, dan tingkat kematangan gonad. Selanjutnya yaitu metodologi.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 di Laboratorium Perikanan Rekayasa Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Bina Insan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan nila atau Oreoconus niloticus yang diperoleh dari kolam tanah di Desa Widodo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Dalam metodologi ada 3 agenda, yaitu pertama pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yang kedua yaitu pengukuran ikan, yang ketiga pengamatan ciri sekunder. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan jantan lebih banyak dibandingkan dengan ikan betina. Menjadi salah satu tujuan dari pembudidaya komersial, pertumbuhan ikan jantan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ikan betina. Ikan betina banyak ditemukan pada penelitian ini berada pada karakteristik ukuran 1 kilo berisi 3 ekor ikan, sedangkan ikan jantan berada banyak yang ditemukan pada kelas ukuran 7-8 ekor per kilonya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini. Kelebihannya yaitu penelitian yang menarik, bahasa yang jelas, dan penjelasannya yang mudah untuk dipahami. Jurnal tersebut juga telah menjelaskan ciri seksual sekunder dalam tentang berat pada ikan dan perbandingan tentang berat pada ikan antara ikan betina dan ikan jantan. Untuk kekurangannya sendiri yaitu jurnal ini tidak menjelaskan secara rinci tentang ciri seksual warna pada tubuh ikan nila, hanya menjelaskan tentang berat pada ikan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.